Katanya rumput tetangga lebih hijau. Masa sih? Halo guys, balik lagi dengan Pakar Buncit yang pada kesempatan kali ini akan melancong gak jauh-jauh dari Indonesia. Di video kali ini, Pakar Buncit akan menemani aku di perjalanan pertama aku ke luar negeri. Iya, di umur aku yang hampir 30 tahun ini adalah perjalanan ke luar negeri pertama aku. Pakar Buncit menyusun itinerary dari A sampai Z dengan tujuan supaya dalam waktu sesingkat-singkatnya kami bisa menjelajah ke banyak tempat dan mendapatkan experience sebanyak mungkin. Udah kayak isi proklamasi ya dalam waktu sesingkat-singkatnya ini. Karena Pakar Buncit sudah menyusun semua itinerary-nya, tugas aku adalah pesan-pesan tiket pesawat, hotel, dan tiket-tiket atraksi yang akan kita kunjungi, sekaligus mengatur budget selama perjalanan kita kali ini. Karena baru pertama, mari kita tengok negara tetangga-tetangga kita, dan tujuan pertama kita adalah ke Singapura. Negara kecil mungil yang luasnya nggak jauh-jauh beda dari Jakarta. Tapi kata orang-orang, kok beda banget dari Jakarta? Apa iya? Perjalanan kami dimulai hari Senin 28 April 2025. Buruan be, ada yang buka pintu be, buruan. Tadi tutup loh. Mohon kenal guys. Belum apa. Fisik aja ya. Nih, ya. Langsung turun deh. Siap. Untuk ke bandara, kami menggunakan KA Bandara dari stasiun BNI City atau Sudirman Baru pukul 5.30 pagi dengan tiket seharga Rp70.000 per orang. Di pagi hari, ternyata KA Bandara ini cukup sepi, tapi selama perjalanan kami melewati beberapa stasiun dan kami sudah melihat banyak orang yang bersiap-siap untuk berangkat kerja menggunakan KRL. KA Bandara ini sendiri akan berhenti di beberapa stasiun sebelum sampai ke stasiun di Bandara Soekarno-Hatta. Uniknya adalah ketika KA Bandara ini sampai di stasiun Duri, KA Bandara ini akan melanjutkan perjalanan berlawanan arah dari awal keberangkatan. Perjalanan KA Bandara dari stasiun Sudirman Baru ke Bandara Soekarno-Hatta membutuhkan waktu kurang lebih 50 menit. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, kami berpindah
kami menaiki Kalayang untuk sampai ke Terminal 2. Oh, Terminal 2 nih. Tutupnya cepat gak? Suruh naik. Kamu udah pernah? Penerbangan kami dijadwalkan pukul 9.30 menggunakan pesawat dari maskapai Scoot dan kami berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Untuk penerbangan kali ini, harga tiket per orangnya adalah 400.000. Dan harga ini bisa kami dapatkan karena sudah pesan dari jauh-jauh hari. Kalau nggak salah dari awal tahun kami sudah pesan tiket ini. Untuk check-in penerbangan sudah kami lakukan via online sehari sebelumnya dan kami juga sudah menimbang berapa kilogram bawaan dalam tas yang kami bawa. Karena kebetulan dalam penerbangan kami ini, bagasi harus dibeli secara terpisah. Jadi kami hanya dapat kabin aja. Kok air mesti habis be ini, taruhan sama aku. Setelah masuk ke Terminal 2F dan melakukan cek imigrasi, kami sempatkan dulu untuk membeli kopi sambil sarapan kecil. Setelah kami ngopi dan sarapan kecil tadi, kami memutuskan untuk menunggu di ruang tunggu. Nah ini kebetulan kami nunggunya nggak terlalu lama, karena pesawatnya juga on time, jadi pukul 9.30 kami flight ke Singapura. In my first official international flight, salah satu yang bikin aku seneng banget dengan flight ini adalah ternyata pramugarinya benar-benar mendemonstrasikan safety flight dengan cara yang baik dan benar. Bukannya selama ini para pramugari nggak pernah mendemonstrasikan dengan baik dan benar ya, tapi pramugari yang ada di penerbangan kali ini benar-benar memperagakan sedetail itu safety flight-nya. Jadi aku sebagai penumpang juga merasa sangat aman berada di dalam penerbangan ini. Dan kami sangat beruntung karena penerbangan kali ini diberkati dengan cuaca yang cerah dan penerbangannya juga lancar, sehingga pada saat landing pun kami on time sampai di Singapura. Saat landing di Singapura, kesan pertama kali begitu keluar dari pesawat adalah wow, ini bandaranya gede banget. Meskipun Soekarno-Hatta yang Terminal 3 gak kalah besar, tapi ini besar, kemudian beda aja gitu vibes-nya. Dan lebih culture shock lagi adalah pada saat imigrasi, karena untuk imigrasi itu ternyata lancar banget. Dengan teknologi yang sudah modern ini, satset banget, tinggal taruh paspor kita, di-scan, terus habis itu muka kita juga di-scan, dan jangan lupa untuk isi ICA. Aku lupa kepanjangannya apa, tapi itu kayak International Declaration gitu, IDC, EDC. Ya, ada di bawah ini pokoknya, jangan lupa diisi. Karena nanti setelah dalam proses imigrasi itu juga International Declaration ini tuh diperlukan. Hal selanjutnya yang kami lakukan adalah setting eSIM. Jadi sebelumnya kami udah beli eSIM dulu. eSIM-nya yang kami beli itu adalah eSIM yang bisa langsung dipakai di Singapura dan Malaysia. Jadi nanti pada saat trip ke Malaysia kami nggak perlu ganti eSIM lagi. Nah untuk setting eSIM-nya sebenarnya lumayan mudah, kan tinggal scan barcode, kemudian ada setting beberapa data selulernya, terus habis itu kami juga perlu ada di tempat yang ada wifi-nya, dan sangat beruntungnya adalah di Bandara Singapura itu
Wifi-nya kenceng banget, jadi untuk setting eSIM tuh sebenarnya mudah dan termasuk cepat. Oke guys, jadi ada berita baik guys. Jadi tuh selama ini 3 kali ya ke Singapura itu ditahan terus karena namanya itu aktenya aneh. Jadi Ridwan. Sekarang keempat kalinya pergi nih sama dia, nggak ditahan karena passwordnya kita udah online, udah gampang banget, tinggal scan, kasih sidik jari jempol, udah langsung lewat. Sempet ketahan tapi ada petugasnya, dia mencet udah langsung lewat. Mantap, sekarang canggih, emang the best, udah bisa membedakan yang mana emang turis berpotensi menghabiskan uang. Setelah selesai urusan imigrasi dan juga urusan eSIM, kami memutuskan untuk cari makan dulu. Makanan pertama yang kami makan adalah makanan dari kantin staff di T1. Agak sulit untuk menjelaskannya sekarang, tapi dari arrival hall kami harus pergi ke departure hall dulu. Nanti setelah itu kami harus cari yang loket nomor 13, baru dari situ kami cari lift untuk bisa turun ke basement lantai 1 atau 2, nanti bisa dilihat aja di video ini. Kemudian di situ kami lihat banyak banget pilihan makanannya, mulai dari makanan Chinese food yang sebenarnya lumayan banyak, terus ada makanan India juga. Setelah berkeliling, kami memutuskan untuk makan Chinese food yang bisa milih. Jadi ada beberapa pilihan, bisa nasi dengan 2 daging, bisa nasi dengan sayur dan daging, dan akhirnya kami pilih nasi dengan 2 daging. Seperti ini bentukannya. Dan untuk harganya pun ternyata nggak terlalu mahal. Seporsi ini satu nasi dengan 2 daging ada di sekitar $6 Singapura. Setelah kami makan, tujuan kami selanjutnya adalah ke Jewel. Jadi kami nggak langsung pergi keluar, kami ke Jewel dulu karena pada saat pulang nanti kami nggak akan ada kesempatan lagi untuk ke Jewel. Di Jewel ini ternyata aku baru ngerti kenapa orang-orang foto di sini. Karena tempatnya memang bagus ya, spot fotonya juga keren banget. Dan banyak orang yang lagi foto di sini. Sebenarnya Jewel ini literally dalam tanda kutip cuma air terjun gitu ya, tapi bisa dibungkus dan bisa dibuat semenarik itu sehingga banyak orang, banyak turis foto di sini. Kalau dilihat banyak turis yang foto, dan fotonya itu ada yang dari bawah, ada yang naik dulu gitu kan, terus habis itu ada yang ada di jembatannya itu. Yang setahu aku untuk bisa naik ke jembatan dan dapat best angle gitu ya buat foto, itu kita harus bayar. Tadinya kita mau beli itu, tapi karena gagal menemukan promo, kami nggak jadi beli. Dan kami cukup senang bisa foto di Jewel. Setelah dari Jewel, kami memutuskan untuk oke, ini saatnya kita ke hotel. Nah, cara kita ke hotel adalah kita naik MRT yang dari bandara. Turun lagi, Be. Sini, iya. Tuh. Be, itu, Be. Be, ayo, Be. Be. Wah. Pas pertama kali nyobain MRT di Singapura, which is yang ada di bandara ini, yang connect sama bandara,
aku juga amazed ya. Jadi untuk bayar MRT-nya itu udah bisa pakai kartu debit contactless yang Mastercard. Rata-rata kartu debit kita itu kan yang di Indonesia, yang dari Indonesia ya, itu kan memang dari Mastercard. Kalau kartu kredit ada yang Mastercard dan ada yang Visa, dan kebetulan kami punyanya kartu debit Mastercard. Dan itu bisa langsung di tap aja. Ini menyenangkan dan memudahkan kami dalam melakukan perjalanan selanjutnya, terutama selama di Singapura gitu ya. Karena setahu aku sendiri untuk MRT yang ada di Indonesia itu belum bisa pakai kartu debit contactless yang Mastercard ini. Hotel kami kebetulan ada di daerah Clarke Quay. Dan untuk ke sana kami naik dulu MRT dari bandara yang ke arah Tanah Merah. Baru setelah sampai di Tanah Merah kami transfer ke MRT dengan tujuan Tuas Link dan berhenti di stasiun Raffles. Dari stasiun Raffles kami berjalan sampai ke hotel kami, yaitu Seven Wonders at Boat Quay. Selama perjalanan menuju ke hostel, kami melihat banyak banget warga negara atau banyak banget orang-orang yang berlalu lalang, karena kebetulan itu mungkin jam udah pulang kantor kali ya, jadi banyak banget orang yang jalan juga. Cukup amazed dengan jalanan di Singapura karena rapi, orang-orangnya juga jalannya teratur. Kemudian meskipun ramai, tapi nggak sampai macet. Itu sih yang sampai hari terakhir aku di Singapura pun aku masih amazed, kenapa sih bisa jalanan itu nggak macet padahal orangnya tuh banyak gitu. Pada saat check-in hotel, kebetulan banget resepsionisnya adalah orang Melayu, jadi pakai bahasa Melayu kami juga lebih gampang buat ngejelasinnya. Dan ternyata untuk yang di Seven Wonders ini kemarin kami memang pesennya minta di lower floor gitu, jadi bukan yang naik ke atas, bukan di lantai 2 atau di lantai 3, supaya mobilitasnya juga lebih enak. Sebetulnya ini bukan hotel ya, tapi hostel. Dan untuk hostelnya sendiri, menurut aku pribadi ini ada di area yang strategis karena ada di pusat gitu. Dan pas pertama kali kami datang dan aku lihat juga kamarnya cukup oke. Jadi dia hostel yang bukan pakai bunk bed, jadi masih ada privacy, masih ada gorden untuk nutupin tempat kita tidur. Secara tempat tidur sendiri menurut aku cukup luas, dan mungkin untuk yang punya claustrophobic emang nggak cocok ya untuk di hostel-hostel seperti ini. Tapi jujur kalau untuk aku, selama masih ada privasinya dan tempatnya oke, tidak berisik, itu udah cukup banget sih. Nah, secara kamarnya sendiri aku suka karena kamarnya itu dingin, kemudian masih ada privacy. Bednya juga bersih, dapat bantalnya itu 2. Biasanya kalau untuk hostel-hostel yang pernah aku datengin, biasanya dapat bantal tuh cuma 1, bantal selimut udah gitu. Tapi di sini enak karena bantalnya dapat 2, kemudian ada lampunya. Ini memang standar sih ya di dalam masing-masing kubikel itu. Kemudian ada gantungan juga, jadi kita bisa gantungin tas kecil ataupun barang-barang kita, dan itu sangat-sangat handy. Dan yang nggak kalah penting adalah kamar mandinya. Jadi untuk yang di lantai 1 ini ada 2 toilet dan 2 shower room. Untuk toilet maupun shower roomnya menurut aku juga bersih, meskipun pas kita datang itu lagi banyak orang yang nginep di situ, tapi tetap bersih.
Agenda pertama kita setelah selesai beristirahat adalah kita sebetulnya mau ke beberapa tempat makanan. Ada Jiji Wonton Noodle dan ada Whampoa soybean. Tapi sayangnya yang Whampoa ini pas kita cek udah tutup karena dia bukanya pagi aja dari jam 10 sampai jam 2 siang. Nah, kebetulan yang Jiji Wonton Noodle ini buka nih sore, jadi dia buka dulu pagi, kemudian di siang itu istirahat, restorannya tutup, terus baru buka lagi di sore hari. Jadi pas banget kita jalan, Jiji Wonton Noodle-nya itu juga lagi buka gitu. Untuk ke Jiji Wonton Noodle ini jaraknya nggak terlalu jauh dari hostel kami. Dan sebenarnya untuk ngikutin arahan maps gitu ya, kita pakai maps selama di Singapura, selalu kemana-mana kita akan berpaduan pada Google Maps. Nyari titiknya itu nggak susah, tapi ternyata Jiji Wonton Noodle ini ada di dalam pasaraya gitu. Nah, untuk mencari ini beneran Jiji Wonton Noodle atau enggak, kami sempat keliling-keliling dulu blok-bloknya gitu ya. Terus sempat juga nanya ke orang, ini lewat mana. Akhirnya ketemu juga nih Jiji Wonton Noodle. Dan pas kami ke sana, sampai sana antriannya tuh udah lumayan panjang. Nggak cuma turis-turis doang, tapi ternyata ada juga warga lokal yang memang ngantri si Jiji Wonton Noodle ini. FYI, untuk Jiji Wonton Noodle ini memang udah Michelin Guide. Kalau dia dilihat, dia udah dari lama selalu dapat Michelin Guide itu, sehingga ya pantas ya, memang rame. Terus orang-orang rela ngantri demi si Jiji ini. Uniknya adalah untuk cara pembayarannya, kita cara bayarnya itu pakai cash, tapi udah ada mesinnya. Jadi kita pesen dulu nih, kita mau pesen apa, terus nanti totalnya berapa, kita masukin uang cash kita ke dalam mesin tersebut. Nanti mesin itu akan ngitung uang kita ada berapa, dan kalau ada kembaliannya itu berapa, itu langsung tuh di mesin itu. Jadi ownernya cuma mencet-mencet doang, kita itu pesen apa gitu. Kemudian ini ownernya baik banget, super ramah dan super cekatan. Semua pesanan dia bikinin satu persatu dengan teliti, tapi tetap bisa ramah ke pelanggannya. Bahkan kami dan beberapa pelanggan lainnya itu juga sempat diajak ngobrol. Meskipun dia bilang dia capek gitu ya, tapi dia tetap senyum, dia tetap nyapa kami semua. Terus juga ini yang paling penting, Jiji Wonton Noodle itu adalah one of the best noodle yang pernah aku coba. Seenak itu. Aku tuh gak pernah suka noodle yang berkuah. Jadi kita pesan ada 3, yang signature-nya dia, terus yang kari, sama yang wonton. Nah, untuk yang wontonnya itu kita pilih sup, jadi kuahnya itu banyak. Aku awalnya udah mikir aku gak akan suka yang si supnya ini, tapi ternyata salah. Semuanya enak. Kalau yang signature-nya itu dia lebih ke arah manis. Kalau yang karinya, nah ini, jadi ownernya tuh baik banget. Karinya itu menurut aku kayak gulai cuma lebih gak bersantan. Creamy tapi bukan creamy santan gitu. Maksudnya gak se-creamy dan gak seberminyak gulai kita pada umumnya. Dan itu enak banget. Ownernya baik, dia bilang kalau nanti kuah karinya kurang atau bumbu karinya kurang, silahkan nambah lagi. Best banget sih ownernya. Kemudian untuk wontonnya sendiri, itu isinya benar-benar ada udangnya, dan itu enak, dan itu fresh, dan itu pas digigit tuh nggak dry gitu. Jadi dia tetap juicy lah. Mungkin karena memang ada kuahnya gitu ya. Cuma maksudnya secara daging udangnya sendiri pun itu enak banget. Kita pesan 3, habis semua, benar-benar habis kita bersihin. Setelah dari Jiji, ini sebenarnya kita sempat cari-cari dulu soya bean milk alias susu kacang kedelai. Karena awalnya kan tadi udah kepikiran tuh akan pergi ke Whampoa, tapi sayangnya Whampoa tutup.
Terus sempet di Pasaraya itu atau di Pujasera itu ya, itu kita coba kelilingin mana ya yang jual susu kacang kedelai, tapi kok kayaknya nggak ada yang oke di kita. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udah langsung jalan aja, karena agenda kita selanjutnya adalah kita mau ke Marina Barrage. Untuk ke Marina Barrage itu kita akan naik MRT. Jadi MRT-nya nanti langsung berhenti di Marina Bay Sands. Dari Gigi kita jalan kurang lebih 700 meter ke MRT Maxwell. Nah, di MRT Maxwell ini kita sebenarnya udah langsung ke arah Bayshore dan sebenarnya cuma lewat 3 perhentian doang dan akan berhenti di Gardens by the Bay untuk bisa ke Marina Barrage. Nah, selama jalan kaki 700 meter itu, which is cuma 700 meter ya, harusnya sih tidak terlalu jauh, tapi jujur aku ngerasa di situ aku udah bisa ngeliat banyak banget hal di Singapura sepanjang jalan itu. Banyak banget bangunan-bangunan, dari bangunan-bangunannya, terus juga dari artwork di streetnya. Maksudnya Singapura tuh bersih banget gitu, bahkan untuk di jalan-jalannya aja tuh dia bisa bikin gimana sih bersih dan juga estetik. Biasanya kan kalau bersih identik dengan minimalis gitu ya, kurang berwarna. Tapi ini enak aja gitu jalannya bersih, tapi juga ada warna-warninya. Tapi tetap bisa bikin orang tuh nyaman. Jadi mau nengok kiri, mau nengok kanan, itu semua jajaran bangunannya, semuanya itu memanjakan mata. Mau nengok ke kiri, kanan, atas, bawah, karena bersih jadi enak aja gitu. Nah, terus yang aku kaget adalah aku menemukan si mesin pembuat orange juice. Ini di Indonesia ada, aku pernah beli, kalau di GBK tuh ada. Terus setelah aku lihat dia cuma $2. Nah, $2 ini kalau dirupiahin itu kurang lebih di 25-an ribu gitu ya. Sedangkan kalau di Indonesia yang aku beli adalah satu cup orange juice yang dibikin secara fresh ini tuh 30.000. Jadi aku mikir, wah ini cuan banget nih. Dia selisih 5.000 lebih murah daripada di Indonesia. Kapan lagi barang-barang kayak begini ini lebih murah gitu ya di Singapura. Akhirnya aku beli dan seger banget. Apalagi itu udah sore-sore gitu ya, matahari udah mulai terbenam. Minum orange juice itu seger banget. Nah, lanjut jalan. Sebenarnya mungkin jalan ke si MRT Maxwell ini jadi agak lama karena ya kita beli orange juice, kita lihat-lihat dulu kiri kanan, sempat juga foto-foto. Karena itu tadi ya, gimana sih, aku masih bingung dia bisa menggabungkan kebersihan dan estetik ini itu jadi satu gitu. Kalau di Jakarta jujur aja ada sih yang bersih, tapi biasanya yang bersih itu tidak terlalu estetik, dalam artian estetiknya itu estetik yang minimalis gitu. Sedangkan kalau ini tuh enggak, estetiknya tuh cerah dan berwarna. Di sini di kompleks itu aku nggak menyangka karena awam banget ya, dan jujur aku tidak terlalu banyak research terkait dengan Marina Barrage itu di mananya, biasanya orang ngapain, terus Marina Bay Sands itu ada apa aja gitu kan. Jadi agak surprise buat aku karena pertama banyak banget orang yang masih berolahraga, entah itu jalan, entah itu lari, entah itu bersepeda. Banyak banget yang melakukan aktivitas olahraga di jam segitu, di area situ, di hari Senin. Awalnya aku pikir wah ini kayak GBK ya, tapi lebih enak ya kalau bisa lari, bisa sepeda, bisa olahraga di sini karena banyak banget tumbuhannya, jadi adem gitu. Tadi kan pas jalan-jalan di jalan biasanya itu kan emang agak panas ya, tapi kalau pas udah masuk ke area Marina Bay ini atau Gardens by the Bay ini lebih enak, lebih adem. Terus akhirnya kita ya udah ngikutin aja orang-orang jalan kemana, kita jalan-jalan, dan aku ngelihat ada Flower Dome. Ternyata masuknya nggak gratis ya, aku nggak tahu ternyata masuknya itu tidak gratis. Jadi tadinya pengen kesana, tapi kata pakar buncit ini bayar sehingga nggak jadi kesana. Semoga next time
kalau ada waktu lagi bisa ke si Flower Dome ini, karena katanya cantik banget. Karena dari luar aja menurut aku kayaknya wah ini bagus banget nih gitu. Akhirnya kita ke arah pohon-pohon yang bisa bersinar terang dan diiringi dengan lagu orkestra. Jujur aku tuh tidak tahu, tidak terlalu ingat itinerary bahwa kita akan melihat pertunjukan ini gitu. Akhirnya kita udah sampai di pohon-pohon yang besar itu yang ada lampunya. Aku pikir awalnya oh ini tuh light show-nya gitu. Ternyata bukan. Jadi setelah kita lihat yang pohon-pohon itu sebenarnya enak banget ya. Jadi langitnya udah gelap. Terus pohonnya ada lampunya itu menyala sesuai dengan iringan orkestranya. Itu kalau kita lihat sambil rebahan sih enak banget. Ini salah satu hal favorit aku di sini karena semua orang itu jadi diam, semua orang itu jadi memperhatikan dan kita menikmati itu bersama di bawah langit Singapura. Asik. Setelah lihat pertunjukan Super Tree ini, akhirnya kita masuk ke dalam mall Marina Bay Sands ya. Ya kita masuk ke dalam mall itu dengan tujuan untuk melihat light show. Cuma pada saat kita datang light show-nya itu baru aja kelar tuh. Dan light show selanjutnya akan dimulai di jam 9 malam, which is itu kurang lebih 1 jam lagi. Karena kita juga nggak tahu mau ngapain sambil nunggu, akhirnya kita memutari area tersebut. Jadi di Marina itu kan mungkin ada danau ya, danau sungai lah atau apa itu yang dia bisa diputerin gitu, yang kita bisa sampai ke deket patung Merlion, terus habis itu kita balik lagi ke area light show itu. Cuma ternyata jalannya itu jauh banget, sejauh itu sehingga pada saat kita udah capek ya, karena kan seharian udah jalan, pas kita berhenti bentar dan beli minuman di 7-Eleven, ternyata light show-nya udah mulai. Jadi kita justru masih berada di seberang light show-nya gitu. Jadi sebenarnya agak ke-skip ya light show. Cuma sebelumnya pas kita awal-awal datang itu udah sempat lihat-lihat sedikit. Jadi ya kurang lebih light show-nya begitu. Semoga next time kita bisa mengatur waktu dengan lebih baik agar kita bisa benar-benar menikmati light show dari awal sampai akhir. Karena udah malam, awalnya kita berpikiran kita mau makan nih gitu kan. Cuma jujur udah capek karena dari pagi. Terus juga kebanyakan yang kita lakukan adalah berjalan kaki. Jadi kita memutuskan untuk pulang ke hostel karena besok pagi itu jadwal kita ke USS. Dan untuk ke USS, bahkan sebelum ke USS kita mau pergi ke Fort Canning dulu. Itu harus pagi-pagi banget biar dapat fotonya bagus dan antrinya nggak terlalu lama. Dan harus cepat-cepat ke USS juga ya, biar nggak terlalu panas di USS gitu. Oke, untuk hari pertama sampai sini dulu. Thank you semua teman-teman Pekar Buncit yang sudah menonton sampai di akhir episode hari pertama ini. See you on the next episode. Bye.